Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sekarang kabarnya? Bu Yanti baik, sehat, masih semangat di hari kedua? Masih Pak. Terima kasih. Sepawan dengar ada cekukan ya tadi pagi, cekukannya udah sembuh. Udah sembuh Bu Yanti cekukannya? Aman Pak, alhamdulillah. Pak Wan barangkali ingin tahu resepnya dari Bu Yanti supaya hilang dari cekukan apa nih? Apa? Untuk menghilangkan cekukan? Minum air tadi. Oh gitu ya, mudah-mudahan. Air Pak. Ya kalau Pak Wan nanti ada sedikit cekukan bisa ada tip dari Bu Yanti bisa dilaksanakan. Oh minum air ya. Ya. Terus apa kabarnya nih buat Pak Amsol nih? Satu-satunya laki-laki di sehat, Pak. Alhamdulillah ya di hari yang kedua masih semangatnya masih tinggi ya Pak Amsol ya. Mudah-mudahan. Terima kasih juga bantuannya hari kemarin terhadap fasilitator, terhadap instruktur sudah banyak membantu Pak Amsol. Terima kasih. Kemudian Bu Rin, apa kabarnya Bu Rin? Masih semangat Bu Rin? Bu Rini? Alhamdulillah. Wasip. Luar biasa Bu Rini, tugas-tugasnya Bapak perhatikan. Bu Rini sangat baik sekali, sangat tepat waktu, dikerjakan siang-siang. Terima kasih Bu Rini ya, dengan semangatnya yang tinggi. Ya terima kasih Bapak lihat tugas-tugas DLMS Bu Rini mengerjakan lebih awal, siang-siang sudah mengerjakan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan diikuti oleh peserta diklat yang lain ya. Ya baik. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi mengenai konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Ya, sebelum membahas lebih jauh, Bapak akan menanyakan dulu kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini mengenai keadaan Indonesia pada saat masa lampau. Ibu bapak sudah mengenal ya, kita itu dijajah paling lama oleh negara apa? Coba ibu bapak. Pasti bisa, Pon. Bapak yakin? Belanda, Pak. Belanda, ya betul. Dan kita dengar juga sekitar 350 tahun lebih ya katanya ya Bapak-bapak Ibu ya. Kebayang lamanya ya kita dikungkung semua konsep kehidupan kita di bidang politik, ekonomi dan pendidikan ya. Kemudian tentunya penjajahan kolonial Belanda berpengaruh kepada situasi pendidikan di Indonesia. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang tahu satu atau dua hal pendidikan di masa lampau itu seperti apa di zaman kolonial itu. Bisa ada yang bisa mengeluarkan pendapat barangkali? Saya Pak. Silahkan Bu Rin. Ya mungkin pendidikannya menekan ya. Iya. Menekan jadi banyak perintah. Banyak memaksa gitu barangkali itu ya. Iya. Ada pendapat mungkin dari Bu Yanti tentang pendidikan pada saat itu kepentingannya seperti apa kepentingan pendidikan di zaman kolonial barangkali Bu Yanti punya pendapat. Biasanya Pak Bu Yanti ini. Menurut aku pada zaman kolonial Belanda pribumi sulit ya mendapat pendidikan kalau misalkan bukan orang-orang yang kastanya tinggi. Kalau kayak budak-budak itu kayaknya mereka sulit untuk mendapatkan pendidikan. Kalau yang saya baca. Betul. Memang betul Pak Wawan. Oh iya. Bu Eli. Bisa menambahkan ya Pak ya? Iya boleh Bu Eli, selamat datang. Makasih Bu Eli, sehat Bu Eli, masih semangat di hari kedua. Terima kasih. Misalnya saya di lab Pak, kalau di rumah itu ini timbul tenggelam. Oh iya. Makanya susah makanya. Iya. Udah suami suruh ke sini nungguin, yang lain udah pulang. Ya alhamdulillah lah, yang penting kita lancar ya Pak ya. Gitu. Ya amin. Bu Eli mau menambahkan silakan di zaman kolonial Belanda, Bu Eli punya pendapat pendidikan seperti apa begitu? Iya Pak. Ya. Zaman kolonial Belanda, pendidikan pada saat kita dijajah oleh bangsa Belanda. Kita itu termasuk kaum pribumi itu untuk pendidikan itu susah banget Pak. Jadi mereka mengkelas-kelaskan, ada yang dengan kelas 1, kelas 2, kita termasuk ke kelas 3. Apalagi kita ini adalah disebutnya rakyat jelata gitu kan. Betul ya. Itu
pendidikan pada zaman Belanda itu terbatas. Kalau bukan orang yang mampu, punya jabatan, boleh itu ya sekolah. Tetapi kalau kita Pak, orang bawahan lah, yaitu pendidikan pada zaman penjajahan itu tidak diperkenankan, tidak boleh, tidak mengenyam pendidikan. Begitu mungkin Pak kira-kira. Oh ya. Terima kasih pendapat dari Bapak Ibu, saling melengkapi. Ada benang merah pendapat Bapak Ibu pada saat pendidikan kolonial Belanda belum memenuhi keinginan rakyat secara merata atau rakyat pada umumnya dengan jumlah pada umumnya dengan di mana rakyat Indonesia tentunya memiliki keinginan yang beragam, dan keinginan yang beragam ini dari semua rakyat belum terakomodir oleh pihak kolonial Belanda. Baik, itu sebagai pengantar ya. Keadaan-keadaan seperti inilah ya pendidikan pada zaman kolonial Belanda yang membuat tokoh pendidikan pada saat itu, yaitu Ki Hajar Dewantara, menjadi dia itu sadar, timbul dalam dirinya, timbul dalam pikirannya. Dia bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang lain, The Weizsäcker, untuk mengadakan suatu organisasi di bidang pendidikan. Maka tidak salah jika Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional Indonesia yang pertama. Baik, di A akan kita bahas mengenai visi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Seperti apa visinya ya? Visi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Ini maaf, di sana ada Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh yang paling termansur. Maaf, Bapak agak sedikit ini plus 2 ya, agak diperbesar untuk Bapak Amsol. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh paling termansur dalam sejarah pendidikan Indonesia meninggalkan warisan sebuah konsep pendidikan ya, yaitu yang kita kenal dengan konsep pendidikan, yaitu pendidikan yang memerdekakan ya. Konsep ini termaktub dalam satu semboyan bahasa Jawa, Ingarso Sung Tulado ing madya mangun karya tutwuri handayani. Artinya di depan memberikan contoh ya, di tengah memberikan semangat, di belakang memberi dorongan. Ya, semboyan tutwuri handayani diabaikan dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, berikutnya yang B, Bapak Amsol. Ya, tadi sudah dikatakan pendidikan di zaman kolonial Belanda memberikan satu kesadaran yang besar, kesadaran awal dari seorang Ki Hajar Dewantara. Ya, perhatian rakyat Indonesia terhadap pendidikan pada mulai abad ke-20 cukup besar pada saat itu. Ya, meskipun penuh hambatan ya, di satu sisi banyak masyarakat yang ingin bersekolah pada saat itu. Di sisi lain, tempat pendidikan tidak mencukupi. Hal ini ditambah dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda tidak memuaskan rakyat. Ya, sadarlah Ki Hajar Dewantara ya, bahwa sekolah tersebut terlalu intelektualistik dan materialistik. Hal ini dianggap tidak menjawab kebutuhan rakyat banyak. Ya. Selanjutnya yang C, ya, di sini akan dibahas, ya, dipaparkan oleh Bapak mengenai azas kodrat alam dan azas kemerdekaan. Ya, azas kodrat alam meyakini bahwa secara kodrat akal pikiran manusia dapat berkembang dan dikembangkan. Dalam konteks ini pendidikan adalah pengembangan kemampuan berpikir manusia yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan. Ya, yang berhubungan dengan kodrat alam di sini, misalkan kodrat alam peserta didik ya, peserta didik diyakini memiliki potensi secara alam ini ya, yang dibawa sejak lahir, yang selayaknya dikembangkan. Lalu berikutnya yang berhubungan dengan azas kemerdekaan. Ya, azas kemerdekaan berprinsip bahwa pengajaran yang ditujukan untuk peserta didik diarahkan untuk merdeka batin, pikiran, dan tenaganya. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan searah, namun membebaskan peserta didik untuk merdeka, mengembangkan secara mandiri. Ya, di hari yang kemarin peserta didik juga tentunya pernah disinggung bahwa peserta didik harus dia itu
tugas perkembangan dirinya itu harus betul-betul digali oleh guru sebagai pendidik, ya. Sebab setiap peserta didik memiliki perkembangan yang lain-lain. Dalam proses asas kemerdekaan ini, setiap guru, setiap pendidik harus betul-betul tahu potensi, kompetensi, karakter, kemampuan, kelemahan dari peserta didik. Inilah salah satu bentuk aktualisasi dari asas kemerdekaan dalam pendidikan. Selanjutnya, ya ini tadi kita sudah singgung pendidikan yang merdeka, ya, yang berhubungan dengan peserta didik. Kemudian pada saat kemarin juga disinggung bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Ya, pendidik harus tahu keadaan, potensi, kemampuan, karakter, dan perkembangan dari peserta didik. Pendidikan yang memerdeka akan seperti apa? Di sini ada 3 poin, ya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja, ya. Setiap peserta didik pun sama, bisa memilih apa saja yang mereka inginkan untuk perkembangannya. Dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki oleh orang lain. Berikutnya, kita sebagai guru dengan konsep pendidikan yang memerdekakan dalam mendidik dan membimbing peserta didik, serta dalam melaksanakan proses pembelajaran, harus menampung semua aspirasi yang timbul dari peserta didik yang beragam karakter, kemampuan, kompetensi, sikap, dan kebiasaan dalam gaya belajarnya. Berikutnya, jadi dalam konsep pendidikan yang memerdekakan akan menghasilkan peserta didik yang benar-benar merupakan peserta didik yang memiliki kepribadian, potensi, dan kompetensi yang sesuai dengan keadaan dirinya dan perkembangan dirinya, perkembangan keadaan peserta didik dan perkembangan peserta didik. Itulah, ya, makna hakikat dari pendidikan yang memerdekakan. Ya, barangkali itu prinsip-prinsip, konsep-konsep pendidikan ala tokoh pendidikan Indonesia yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari materi hari ini? Ya, kalau tidak ada, Ya, cukup jelas Bapak. cukup Bu Rini. Ya, kalau ya kebetulan materi hari yang kedua ini cukup mudah, tapi di balik kemudahan itu ada tugas dari Bapak untuk Bapak Ibu, yaitu nanti ada program di asinkronus di RMS, ada tugas buat Bapak Ibu, ya, dimulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian demokrasi kontekstual, kemudian kolaborasi kelompok, dan refleksi terbimbing. Mudah-mudahan dari tugas asinkronus itu prinsip atau filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara akan lebih Ibu Bapak pahami, amin, dan ya akan dipahami, kemudian akan lebih didalami, dan akan menjadi modal yang luar biasa bagi kita zaman sekarang, ya. Itulah, mudah-mudahan Ibu Bapak diberikan kekuatan, kesehatan dalam mengerjakan tugas di asinkronus, ya. Bapak ucapkan selamat berjuang, ya. Mohon maaf jika materi yang Bapak sampaikan ada kekurangan, ya. Mohon maaf atas kekurangan Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.